Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian oli Pro-Am per 30 sudah 865 km. Dan dari kondisi ini oli ini sudah mulai agak kasar. RPM mesin mulai cepat turun. Ya termasuk lama sekali juga ya, karena oli-oli ya yang lain yang harganya sekelas itu maksudnya di atas 100.000, di bawah 200.000 itu RPM mesin cepat turun terjadi di kilometer ya, ada yang 40, ada yang 20, ada yang 80, 120, kebanyakan di 80. Sementara itu ini kejadiannya di lebih dari 800 km. Jadi ini RPM sudah cepat turun. Cuma kalau dipakai ngebut ini masih enak. Jadi masih ada licin-licinnya nih. Ini tadi barusan jalan 100, maaf kamera nggak penulis arahkan speedo, lupa. Tapi ini tadi jalan sampai angka 100 di speedometer. Suara mesin ya sudah lebih asak-asak. RPM mesin cepat turun. Tapi kalau RPM mesin cepat turun, asak-asaknya nggak begitu parah ya. Kalau nggak diperhatikan sekali nggak kedengaran suaranya. Ya intinya olinya nih oke ya, menurut penulis sangat layak pakai karena 860 km masih cukup oke. Entah ganti oli kapan, tapi ini penulis masih memutuskan untuk tetap pakai ya. Sampai ya wis suara mesin lebih kasar lah. Kalau yang seperti ini sifatnya kayak oli diesel. Emang ini anehnya ada efek kayak oli diesel, tapi ke tenaga nggak terlalu turun. Oh ya, tambahan ya, ini untuk idlingnya masih halus, habis suara mesin nggak kasar. Jadi aditifnya rupanya masih bekerja kalau untuk idling ini ya. Ternyata suaranya sudah cukup keras juga ya. Ya mungkin besok lah penulis ganti. Kalau suara sudah terlalu kasar gini ya memang wajib ganti ya. Jadi ini olinya yang anggap aja 900 km masa pakainya. Ini suara mesin udah mulai kasar ya. RPM mesin juga mulai cepet turun. Jadi penulis masih ragu ganti oli karena kayaknya aditifnya masih fungsi. Rencananya mau penulis kasih minyak goreng, minyak wijen aja ya. Kalau kasih styleron nanti efeknya kan terlalu permanen. Tapi kalau minyak wijen, minyak goreng setelah di drain kan langsung hilang efeknya. Ini ya, ini minyak jagung sama minyak wijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis putuskan untuk ganti oli ya, karena ini RPM mesin sudah cepat turun, ditambah dengan getaran mesin yang lebih besar. Ini kira-kira 80 km setelah ditambahkan
minyak jagung campur minyak wijen. Jadi rupanya cuma tahan 2 kali pakai, tapi itu sudah cukup lumayan karena yang hilang sepertinya adalah aditifnya. Jadi ini getaran lebih besar itu biasanya ciri aditif olinya sudah mulai habis, karena memang olinya sudah encer ya. Ini gelidikannya wis termasuk parah ya, olinya juga kelas 10W40. Jadi aditifnya habis karena oli sudah terlalu encer ya. Bahan olinya juga sebenarnya nggak bisa dibilang sip banget ya bila dibanding oli meseran lama, karena getaran sudah besar, RPM mesin sudah cepat turun, penulis putuskan ganti. Tapi untuk catatan ya, ini walau olinya menurut penulis sudah waktunya ganti, penulis tadi pakai cukup kencang juga cukup oke. Jadi oli sip lah ini. Cuma ya memang sebagus-bagusnya oli tetap ada masa pakainya. Ini ya memang gak sebagus Castrol GPS, tapi dibanding oli-oli macam dari Shell, dari dari Nusaraya Putra Mandiri ya lebih sip lah. Boh ganti apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Trin oli Proam VR30 ya. Seperti dugaan, warna olinya sudah gelap hijau. Hijau sekali ya. Kilometer oli 980 km. Di reset ya. Udah. Untuk penggantinya adalah oli JYN X1. Ini untuk motor matic kekentalan 10W40 0,8 liter. Buatannya Indotama Indotama Usaha Gemilang, maaf gak kelihatan. Boy iki barcode apa, mesti ini iklan ya, bukan uji keaslian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli JYN X1 yang untuk motor matic APISL, dan ini belum nyoba panjang acara sudah ya, banyak hal yang enggak begitu sip ya. Pertama dari panggang oli, dipanggang oli, olinya cepat jadi hitam. Dan iya, meseran saya 40 nya masih bening padahal meseran B40 nya padahal adalah stok lama yang mesinnya wis rada ireng. Tapi dibanding
oksidasi yang terjadi pada oli CYN ya jadi ketok putih mesran. Dan ya karakteristik itu adalah karakteristik umum atau banyak dialami oleh oli-oli 10W40 yang lain. Penulis sampai lupa oli 10W40 apa yang enggak begitu. Mungkin dari Yacho atau merek terkenal lain lupa wis, tapi untuk merek lokal penulis nggak inget apa ada yang nggak cepet hitam. Mungkin ada yang nyebut Sinoxobus. Sinoxobus itu oli rada aneh ya, jadi dia akan bertahan bening gitu ya, warnanya tetap putih sampai pada kondisi tertentu mendadak berubah jadi cepat hitam. Jadi seperti ada inhibitornya ya, yang bekerja hingga suhu tertentu atau titik tertentu. Tapi yang jelas ini 10W40 nya wis tipikal ya, tipikal alias gak rekomendasi. Oh iya, Froam kemarin kan 10W40 ya, itu termasuk nggak cepet hitam gitu. Mungkin juga yang dari Petronas, yang dari motul kemarin GP Ultimate yang impor Vietnam, itu juga nggak begitu cepat hitam. Jadi ya ini olinya cepat hitam. Bicara soal hitam, oli Froam VR30 nya ternyata memang hitam, parah hitamnya. Ya mungkin juga karena penulis campur minyak jagung sama minyak wijen ya, jadi daya larutnya meningkat. Seandainya nggak penulis tambahi, mungkin olinya nggak segelap itu, mungkin kotorannya bakal masih tetap nempel di dalam mesin. Cuma ketika sudah dicampuri minyak goreng itu jadi seperti di engine flash. Bahas VR30 dulu apa? Iya, VR30 dulu yes. Jadi VR30 nya itu olinya jelas sudah berakhir masa pakainya. RPM mesin cepat turun sampai mesin bergetar, bergetarnya kerasa. Sekarang getarannya sudah berkurang karena ya ini memang olinya oli yang ya diformulasi. Jadi sekarang getaran mesin sudah sangat berkurang. Jadi kalau oli ada formulasinya, ada aditifnya, itu ketika olinya baru pasti getaran mesin minim. Ketika mesin sudah mulai bergetar, nah itulah di saat aditifnya wis jelas habis. Jadi ada beberapa tanda-tanda ya kalau aditif habis. Aduh, ini penulis harus cerita soal oli CYN ini dulu, karena olinya ternyata tipikal juga 10W40 lokal, yaitu cepat jadi encer. Ini encernya wah, penurunannya dibanding dengan oli Froam jauh ya. Oli Froam itu kekentalannya termasuk cukup stabil, karena ya bahkan kemarin pun penulis masih berani pakai kebut-kebutan, pakai kencang masih berani. Ya mesin getar sih, makin panas nggak makin halus sih, jelas aditif wis habis, tapi suara mesin kan tetap halus. Jadi penulis menentukan adanya aus atau tidak itu dari suara asak-asaknya ya. Dan suara mesin ya memang sudah asak-asak, tapi termasuk nggak parah lah ya dibanding sekarang. Yes, oli elek emang. Ini olinya sudah jauh lebih encer dari Froam lah. Froam dengan masa pemakaian 900 km
itu masih lebih bagus daripada oli ini. Cuma ya jelas bahwa motor penulis kan fuel dilution, ditandai dengan warna oli yang wah ya sampai hijau banget. Padahal penulis tidak nambahkan apa-apa yang bisa membuat oli jadi hijau. Penulis menambahkan minyak jagung dan minyak wijen, itu ya warnanya ya kuning, bukan hijau. Tapi ya kemarin olinya sampai jadi hijau gelap. Minyak wijen, minyak jagungnya bertahan cukup lama. Ya sebenarnya kalau diteruskan bisa, cuma karena aditifnya habis ya penulis hentikan. Kalau misalnya aditifnya nggak habis mungkin masih terus. Jadi kalau pakai minyak sawit itu biasanya cuma 40 km. Kalau macam Sabrina, macam apa wes, pokoknya sing merek yang nggak tahan penguapan itu lebih cepat lagi. 10 km sudah terasa, sudah makin encer. Tapi yang kemarin itu minyak jagung sama minyak wijen ya bisa dibilang masih bertahan lah ya. Halus-halusnya masih ada, licin di RPM menengah masih ada piring-piringnya. Mungkin juga ya karena minyak gorengnya itu membersihkan kotoran, jadinya ya aditifnya cepat habis juga, bisa jadi ya mbuh lah wis. Tapi yang jelas oli ini VR30 Pro-Am itu ditrain dalam kondisi hitam ya. Dari bahan olinya sendiri memang dari uji panggang oli di bawahnya Mestran ya. Dibanding Mediterranean Bio ya nggak level lah, karena Mediterranean Bio bahannya setara Mestran. Pro-Am itu mungkin secara bahan oli kurang begitu bagus, tapi kebantu aditif ya kalau menurut penulis. Karena aditifnya oke, maka bisa lebih tahan. Ya mungkin aditifnya bisa bilang sekelas Mediterranean Bio, walau beda ya, beda karakter. Karakternya aditif Pro-Am ini lebih untuk performa. Jadi performa mesinnya keluar, bisa licin, bisa halus. Ini penulis pakai silek yang kecil ya, yang 1,3. Jadi top speed nggak akan bisa tinggi. Tapi ya semenjak ISC diganjel juga top speed turun, nggak bisa 113. Paling mentok 110 kayaknya. Tentu ini kita bicara duduk ya. Kalau di Arab ya bisa mentok ya, tapi kalau duduk kan ada ngelawan angin, tenaganya berkurang cukup banyak ketika ISC diganjel. Untuk impresi top speed kesannya kok lambat ya, nggak sekencang ketika pakai Pro-Am. Di RPM rendah ini ya kecepatan segini ini juga kerasa nggak keluar tenaganya. Jadi ini keluar tenaganya nggak seperti ketika pakai Pro-Am. Jadi seperti gini, nggak kayak ketika pakai Pro-Am gitu. Oh iya, suara ngelidiknya lupa, tapi lewat deket tembok tadi suara ngelidiknya nggak parah sih. Oh ya, oli CYN ini nggak bisa dibilang halus ya olinya ya.
jadi termasuk cukup kasar dibanding oli diesel, jauh dibanding oli apalagi Mediterranean Secchio, apalagi sama Pro-Am, jauh. Jadi aditifnya ya lebih untuk memperlicin kayaknya, entah apakah ada molybdenumnya atau enggak, tapi ini aditifnya termasuk kerasa lah. Cuma ya kita nggak tahu kapan habisnya aditif biasanya dipengaruhi oleh perubahan kekentalannya, seberapa parah penurunan kekentalannya. Awal-awal penulis sempat ngerasa aditifnya kurang, jadi ya mungkin karena ini ada aditifnya yang butuh kecepatan agak tinggi dulu. Jadi tadi kecepatan jalan 50-60 terasa kayak aditifnya ngepres gitu ya, aditifnya kurang. Tapi setelah kencang tadi rupanya jadi lebih licin, jadi mungkin aditifnya rada nggak merata. Aditif ya RPM rendah sekali kayaknya ada, sama aditif yang kencang sekali juga ada. Ya tambahan lagi ya, ini dibanding Pro-Am ya jauh lah ya. Apa perbandingannya kira-kira ya? Ini orinya bukan oli sip lah. Kalau dibandingkan dengan oli logo API agak kurang, karena kondisi sekarang juga suara mesin sudah kasar. Kelitikan sedikit tapi asak-asak cukup banyak. Jadi ini tadi penulis berpikir bakal ngelitik parah, tapi ternyata enggak, cuma penurunan kekentalannya saja ya, penurunan kekentalan tapi enggak sampai ngelitik parah. Aditif yang rasanya enggak imbang ini terasa ya sekarang. Jadi dipakai jalan kecepatan segini RPM mesin cepat turun. Ya entah juga kalau ini tanda aditif sudah mulai habis juga. Lali regane harga oli CYN ini ya. Perasaan harganya enggak termasuk yang murah, termasuk yang mahal kalau nggak salah. Lupa lah. Penulis milih CYN dibanding oli-oli stok yang ada sekarang karena penulis kepikiran kalau nyoba apa jenenge Ipone M4 atau modul 7100 ester kayak terlalu cepat gitu ya, karena efeknya dengan oli Pro-Am-nya yang pemakaiannya sudah termasuk cukup lama. Penulis pinginnya yang nyoba oli yang rada gak awet, karena ya tahu ada oli CYN ini 10W40 ya wis penulis putuskan oli CYN yang ya bisa dibilang sesuai perkiraan. Oli 10W40 nya bahannya cepet hitam, cepet jadi encer, terus suara mesin nggak halus. Kalau dibandingkan dengan modul GP Matic, dari sisi halusnya menang modul GP Matic. Dibanding Win Formula SCT yang 20W40 ya lebih halus Win Formula SCT. Dibanding orangnya saya 40 yang bukan oli Matic ya lebih bagus orangnya. Dengan GGI B40 ya lebih halus GGI B40. Oli motor apa maneh, kalau yang ada di pasaran sepertinya itu ya. Ini sudah mau sampai kantor. Penulis nggak tahu apakah olinya bakal cepat rusak atau enggak. Sepertinya minim hari ini masih oke olinya. Nanti mungkin baru berubahnya beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi. Tapi walau bahannya cepat encer, nggak separah oli-oli yang yang kayak
Shell, kayak apa maneh yang Nusaraya Putra Mandiri, yang Nippon Oil, sepertinya agak mendingan. Tapi untuk mendingannya berapa banyak, mungkin lihat nanti atau besok. Tapi review ya penulis akhiri saja. Jadi olinya ada aditif jelas. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.